Indonesia, apa yang disampaikan Presiden adalah tidak lengkap dan kami berbeda penafsiran terhadap apa yang telah disampaikan oleh pemerintah perihal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh pemerintah hanya berhenti di amar keputusan nomor 4. Betul, Undang-Undang Cipta Kerja, kata MK, masih tetap berlaku. Berlaku dia, ingat Undang-Undang Cipta Kerja dari klaster 1 sampai dengan klaster 11. Tetapi jangan lupa, ada amar keputusan nomor 5, nomor 6. Yang perlu diingat, ada 2 keputusan penting dalam keputusan MK tersebut. Dan ini adalah uji formil, bukan uji material. Ini adalah uji formil. Artinya yang diuji adalah tentang prosedur dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Yang pertama MK mengatakan, Undang-Undang Cipta tersebut dalam prosedur pembuatannya adalah inkonstitusional bersyarat. Apa itu inkonstitusional bersyarat? Nah, itu dijelaskan dalam amar putusan 5, 6, dan 7. Jangan hanya berhenti di 4. Kami setuju Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku menurut keputusan MK. Apa amar keputusan 5, 6, dan 7? Ada 2 syarat tadi. 1, dia harus diperbaiki prosedurnya, bukan isi pasal Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, paling lama 2 tahun, DPR dan pemerintah membuat kembali Undang-Undang Cipta Kerja, prosedurnya harus sesuai Undang-Undang P3 tentang peraturan pembuatan perundang-undangan. Selama paling lama 2 tahun. Nah, syarat yang kedua, karena dia inkonstitusional adalah di amar putusan nomor 7. Menyatakan, MK bilang gini, menyatakan, menangguhkan setiap tindakan dalam kurung garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta dilarang menerbitkan peraturan yang baru. Nah, kalau kita refer ke peraturan pemerintah atau PP nomor 36, contoh ya, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 4 ayat 2, PP nomor 36 jelas bahwa pengupahan adalah kebijakan strategis. Maka dengan demikian refer ke keputusan nomor 7, amar putusan nomor 7, ditangguhkan, tidak berlaku. Nah, itu contoh. Demikian, Pak. Oke, Pak Said, kemudian langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh buruh begitu ya? Selama ini juga kan sudah ada 2 begitu tuntutannya, itu uji formil dan juga uji material, dan uji formil juga sudah disetujui oleh MK. Tinggal saat ini juga masih menanti begitu seperti apa uji materialnya. Kemudian seperti apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KSPI, Pak Said? Pertama, Bapak Presiden Jokowi harus mendapatkan masukan yang berimbang dari pakar hukum tata negara. Jangan pebisnis. Apalagi partai politik, jangan. Itu ada kepentingan pasti. Sehingga beliau akan lebih bijaksana. Bahwa memang ini bukan uji material. Ini uji formil. Isi pasal undang-undang itu memang tidak diuji. Karena kehilangan objek kalau bahasa hukum dari MK. Nah, karena itu kami meminta dengan segala hormat kepada Bapak Presiden Jokowi, carilah second opinion. Jangan lingkaran inner circle. Pasti hanya ABS, Bapak senang. Cari inner circle-nya. Cari second opinion-nya. Apa yang dimaksud amar putusan 4, 5, 6, dan 7. Jadi satu kesatuan. Dan apa yang dimaksud inkonstitusional bersyarat, serta apa yang dimaksud MK menyatakan cacat formil. Itu satu. Kami berkeyakinan kalau ada second opinion akan lebih jernih dalam memandang ini. Yang kedua, langkah KSPI khususnya yang terkait dengan persoalan perburuan seperti pengupahan PP nomor 36, hubungan kerja PP nomor 35, kami meminta dengan sungguh-sungguh agar ditangguhkan. Karena jelas itu di PP yang menyebut strategis, di amar keputusan MK menyebut juga strategis dan berdampak luas, harus ditangguhkan. Bila mana ini tidak ditangguhkan, tentu kami akan melakukan perlawanan yang lebih masif
dengan aksi-aksi bahkan menuju mogok nasional, 2 juta buruh akan stop produksi di seluruh wilayah Indonesia.